Seseorang sedang sangat terobsesi denganmu. Bukan sekadar suka, tapi terobsesi. Dan dia memantaumu mungkin melalui media sosial, teman-temanmu, atau bahkan lewat cara yang tidak kamu sadari. Ini bukan hal baru, ini sudah berlangsung cukup lama. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, orang ini terobsesi sekali denganmu. Bahkan setiap hari dia selalu memantau kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu pertama, Five of Cups, menunjukkan bahwa orang ini sedang merasakan penyesalan yang cukup dalam atas sesuatu yang telah terjadi dalam hidupnya. Rasa kehilangan itu begitu menyakitkan dan terus menghantuinya, apalagi jika berkaitan denganmu. Bisa jadi, dia adalah seseorang dari masa lalu yang merasa telah melewatkan kesempatan terbaik untuk bersamamu, dan kini dia menyesali keputusannya atau kesempatan yang hilang. Rasa bersalah dan perasaan bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang berharga ini seakan-akan menjadi beban yang tak pernah hilang dari pikirannya. Dia mungkin sering berpikir tentang apa yang seharusnya dia lakukan berbeda, atau menyesali kata-kata dan tindakan yang membuat semuanya berakhir seperti ini. Perasaan ini begitu kuat sehingga membuatnya sulit melupakan dan terus menimbang-nimbang apa yang seharusnya dia lakukan untuk memperbaiki keadaan. Dia melihatmu seperti satu-satunya cawan yang masih tersisa, yang belum tumpah, yang masih utuh dan belum hilang dari genggamannya. Dalam pandangannya, kamu adalah harapan terakhir, sesuatu yang masih bisa dia pegang dan yang bisa mengubah semuanya. Dia merasa bahwa kamu adalah satu-satunya hal yang tersisa dari masa lalunya yang penuh penyesalan dan luka. Pandangannya terhadapmu penuh dengan perasaan rindu, harapan, dan penyesalan yang mendalam. Seakan-akan dia menyadari bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang mampu menyelamatkannya dari keputusasaan dan kesepian. Kesadaran ini membuat dia terus mengingat dan merenungkan semua hal yang telah berlalu. Dan dia merasa bahwa jika saja waktu bisa diputar ulang, dia akan melakukan sesuatu yang berbeda agar bisa mendapatkan peluang kedua yang lebih baik. Lalu muncul kartu Ten of Cups, yang menandakan bahwa dalam imajinasinya, dia mulai membayangkan masa depan bersama kamu. Fantasi ini bukan sekadar angan-angan kosong, melainkan sesuatu yang dia yakini dan sangat diharapkannya. Dia membayangkan kalian membangun kehidupan yang penuh kebahagiaan, di mana kalian tinggal bersama dalam suasana harmonis dan saling mendukung. Dalam pikirannya, kamu adalah bagian penting dari kebahagiaan dan stabilitas emosionalnya. Bayangan akan keluarga yang lengkap dan bahagia membuatnya merasa bahwa dia ingin memiliki kamu sebagai bagian dari hidupnya. Dalam imajinasinya, dia membayangkan kalian membentuk sebuah keluarga, memiliki anak, dan menjalani kehidupan yang penuh makna dan kebahagiaan. Tetapi, semua ini masih sebatas angan dan fantasi yang belum tentu bisa menjadi kenyataan. Dia merasa terlalu takut untuk bergerak dan mengubah semua itu menjadi nyata, karena kekhawatiran dan keraguannya terlalu besar. Dia hidup dalam dunia imajinasi itu, di mana dia bisa membayangkan dan berharap tanpa harus menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Jadi meskipun dia sangat ingin mewujudkan semua itu, dia belum mampu mengambil langkah nyata karena ketakutannya akan kegagalan dan penolakan. Selanjutnya, muncul Page of Pentacles, yang menunjukkan bahwa sebenarnya dia sedang berusaha memulai sesuatu yang baru. Mungkin dia ingin membuka kembali jalur komunikasi denganmu, atau memberi sinyal bahwa dia ingin memperbaiki hubungan yang dulu terputus. Bisa juga dia berencana untuk menawarkan sesuatu yang bisa membuatmu tertarik dan merasa dihargai, seperti sebuah langkah kecil untuk menunjukkan niat baiknya. Mungkin dia sedang memikirkan bagaimana caranya agar kamu merasa nyaman dan tertarik padanya kembali. Tapi dia sendiri merasa bingung dan ragu bagaimana harus memulai, dan apa yang harus dia katakan. Dia sedang mengamati situasi dari kejauhan, belajar dan memperhatikan apa yang perlu dia lakukan, agar langkahnya nanti tidak salah. Bahkan dia mungkin sedang berusaha memperbaiki dirinya secara diam-diam,
agar bisa layak dan pantas mendekatimu. Dia sadar bahwa perubahan dan usaha yang dia lakukan harus nyata dan tulus agar bisa mendapatkan kepercayaan dari kamu. Kemudian muncul kartu Nine of Cups yang menunjukkan bahwa kamu adalah wish fulfillment, orang yang selama ini dia doakan dan harapkan. Kamu adalah sesuatu yang dia anggap sebagai puncak dari kebahagiaan dan keberuntungan. Dalam pandangannya, kamu adalah orang yang mampu memenuhi semua harapannya dan membuat hidupnya menjadi lebih baik. Kehadiranmu adalah sesuatu yang dia inginkan dan impikan, dan dia merasa bahwa kamu adalah jawaban dari doa-doanya selama ini. Tapi hati-hati, kadang ketika seseorang menganggap kita sebagai orang yang mampu memenuhi semua harapan dan keinginannya, mereka bisa saja menciptakan harapan yang terlalu tinggi. Akibatnya, mereka menjadi posesif dan terlalu bergantung, sehingga hubungan bisa berisiko menjadi tidak sehat jika tidak diatur dengan baik. Penting untuk tetap menjaga jarak dan tidak terlalu terjebak dalam harapan yang mungkin terlalu tinggi. Selanjutnya, muncul Ten of Pentacles dengan energi yang kuat tentang keluarga, komitmen jangka panjang, dan kebanggaan jika bisa memiliki kamu. Dia ingin membangun sesuatu yang serius dan abadi bersama kamu, sesuatu yang bisa diwariskan dan menjadi fondasi masa depan. Dia membayangkan kalian hidup bersama dalam suasana penuh kehangatan dan saling mendukung, membangun kehidupan yang penuh makna dan kebahagiaan bersama. Dia ingin memiliki keluarga yang harmonis dan merasa bangga jika bisa menjadi bagian dari hidupmu dalam jangka panjang. Tapi, meskipun dia sangat menginginkan hal itu, ada sesuatu yang membuatnya belum juga muncul dan menunjukkan niatnya secara nyata. Kenapa dia belum datang dan mengungkapkan perasaannya? Mungkin karena dia merasa belum cukup siap atau takut jika harapannya tidak terpenuhi. Di akhir, muncul Five of Pentacles yang mengungkapkan bahwa dia merasa tidak cukup baik. Dia merasa tidak cukup mapan secara finansial, tidak cukup menarik, dan merasa bahwa dia belum cukup layak untukmu. Ada perasaan tidak percaya diri yang mendalam dan rasa takut ditolak, ditinggalkan, atau bahkan dihina. Dia merasa bahwa mungkin kamu sudah bahagia tanpa kehadirannya, dan dia takut jika kehadirannya malah akan mengganggu dan membuat keadaan menjadi rumit. Rasa takut ini membuatnya merasa tidak berdaya dan ragu untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung. Dia merasa bahwa dia belum cukup untukmu, dan khawatir jika kamu menolaknya. Ini menjadi penghalang besar baginya untuk bergerak maju dan menunjukkan niatnya secara nyata. Secara keseluruhan, situasi ini penuh dengan perasaan penyesalan, harapan, dan ketakutan yang bercampur aduk. Dia sangat menginginkan sesuatu yang nyata dan serius. Tetapi ketakutan dan rasa tidak percaya dirinya menjadi hambatan utama. Mungkin langkah terbaik bagi dia adalah berani menghadapi ketakutannya, mempercayai dirinya sendiri, dan berusaha secara perlahan-lahan untuk memperbaiki keadaan. Sementara itu, kamu juga perlu bijaksana dan berhati-hati dalam menilai situasi ini, agar tidak terlalu terbawa suasana harapan yang berlebihan, dan tetap menjaga diri dengan baik. Hubungan yang sehat dan bahagia selalu membutuhkan keberanian, kepercayaan, dan komunikasi yang jujur dari kedua belah pihak. Jangan lupa, setiap proses pasti ada waktunya. Dan yang terpenting adalah bersabar, serta tetap menjaga hati dan pikiran agar tetap realistis dalam melihat keadaan. Lalu, siapa sebenarnya orang ini dan apa zodiaknya? Pertanyaan itu muncul karena kehadirannya dalam hidupmu terasa begitu berbeda, penuh misteri, dan sekaligus menarik untuk diungkap. Untuk memahami siapa dia sebenarnya, kita bisa melihat dari kartu yang muncul dan energi yang terpancar darinya. Salah satu kartu yang paling menggambarkan kepribadiannya adalah King of Cups. Kartu ini menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang sangat dalam secara emosional, meskipun penampilannya tampak tenang dan dewasa di luar. Ia adalah tipe orang yang mampu mengontrol emosinya dengan baik, seolah-olah tidak pernah menunjukkan gejolak apapun. Namun, di balik ketenangan dan kedewasaannya itu, sebenarnya ada gelombang perasaan yang sangat besar dan kompleks yang terus bergejolak di dalam hatinya.
Dia tahu bagaimana menahan dan mengendalikan emosinya agar tidak terlihat lemah atau terlalu terbuka, tapi sesungguhnya perasaan yang dia simpan sangat dalam dan intens. Bisa jadi, dia adalah seseorang yang sangat peka dan penuh empati, mampu memahami keadaan orang lain dengan baik. Di satu sisi, dia kelihatan seperti orang yang stabil dan tidak gampang terbawa suasana. Tapi di sisi lain, dia menyimpan banyak rahasia dan perasaan yang tak mudah diungkapkan. Dia mungkin merasa bahwa mengungkapkan perasaannya secara terbuka adalah sesuatu yang sulit, karena dia takut akan vulnerabilitas dan kehilangan kendali. Jadi dia lebih memilih untuk tampil sebagai sosok yang matang dan tenang. Padahal di dalam hati ada badai emosi yang sedang bergejolak dan menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Mengenai zodiaknya, orang yang paling cocok menggambarkan energi dan karakter ini adalah zodiak berelemen air. Ada beberapa zodiak yang termasuk dalam kategori ini, dan masing-masing memiliki ciri khas yang cocok dengan gambaran orang ini. Pertama, Pisces, yang dikenal sebagai sosok yang sangat intuitif dan peka. Mereka mampu merasakan perasaan orang lain tanpa harus diungkapkan secara langsung, dan sering menyimpan banyak rahasia dalam diri mereka sendiri. Pisces adalah pribadi yang penuh empati, lembut, dan seringkali merasa kesulitan membedakan mana perasaan mereka sendiri dan perasaan orang lain. Mereka cenderung sangat sensitif dan mudah terbawa suasana, tetapi juga mampu menenangkan diri dan menjaga jarak demi menjaga kedamaian batin. Lalu, ada Scorpio yang terkenal sebagai zodiak misterius dan sangat dalam secara emosional. Scorpio memiliki energi yang intens dan penuh gairah, tetapi mereka tidak mudah terbuka kepada orang lain. Mereka menyimpan perasaan dan pikiran terdalamnya sendiri, dan hanya menunjukkan sisi yang paling autentik kepada orang yang benar-benar dipercaya. Mereka juga dikenal sebagai pribadi yang sangat setia dan bertekad, dan jika sudah jatuh cinta, mereka akan berjuang sepenuh hati untuk hubungan tersebut. Tetapi, di balik segala ketenangan dan misterinya, Scorpio menyimpan kekuatan emosional yang luar biasa dan kemampuan untuk bangkit kembali dari segala tantangan. Kemudian ada Cancer yang dikenal sebagai pribadi yang penyayang dan sangat sensitif. Mereka cenderung menutup diri untuk melindungi hati mereka dari luka dan rasa sakit. Cancer sangat peduli dan penuh kasih sayang terhadap orang-orang terdekatnya, serta mampu memberikan kehangatan dan rasa aman. Namun, mereka juga bisa menjadi sangat protektif dan cenderung menutup diri jika merasa terancam atau terluka. Mereka membutuhkan waktu dan kepercayaan untuk membuka hati sepenuhnya. Jadi, besar kemungkinan orang ini adalah seorang water sign, atau setidaknya memiliki banyak pengaruh dari elemen air dalam chart astrologinya. Jangan tertipu oleh sikap diam dan tenangnya. Karena di balik semua itu, sebenarnya ada badai perasaan yang selama ini dia tahan sendiri. Semua perasaan tersebut berkaitan erat denganmu, dan mungkin selama ini dia berusaha menahan rasa itu karena takut akan penolakan atau ketidakpastian. Pertanyaan berikutnya, kapan dia akan muncul? Jawaban yang paling tepat bisa dilihat dari kartu Six of Pentacles, yang membawa energi keseimbangan dan timbal balik. Kartu ini menunjukkan bahwa dia akan muncul ketika kamu mulai membuka diri dan memberi ruang untuk menerima. Artinya, dia tidak akan datang jika kamu masih menutup hati atau terlalu keras terhadapnya. Dia sedang menunggu waktu yang tepat, bukan karena ragu, tetapi karena ingin datang dalam versi terbaik dirinya. Dia ingin menjadi seseorang yang mampu memberi, bukan hanya menerima, dan dia ingin hadir saat kondisi dan suasana hatimu benar-benar kondusif. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu siap untuk hubungan yang setara dan saling mendukung, energi kalian akan mulai selaras. Kalau ditanya soal waktu, kartu ini mengarah ke sekitar 6 minggu ke depan, atau saat bulan berada di rasi Taurus, Virgo, atau Capricorn, yang merupakan zodiak berelemen bumi, yang berhubungan erat dengan stabilitas, praktikalitas, dan realisasi. Zodiak bumi biasanya membutuhkan waktu untuk membangun fondasi dan memperkuat dasar,
sehingga saat they merasa semuanya cukup matang, mereka akan muncul dengan niat yang serius. Lalu, apakah dia akan menghubungimu? Jawabannya bisa dilihat dari kartu Ten of Pentacles, yang menegaskan bahwa dia tidak hanya ingin sekadar menghubungi, tetapi juga membangun sesuatu yang jauh lebih besar dan serius. Dia membayangkan masa depan bersama kamu, bukan hanya sebagai pasangan sementara, tapi sebagai seseorang yang bisa membangun rumah, keluarga, dan kehidupan yang penuh kestabilan. Mungkin dia sedang memikirkan rencana jangka panjang, atau bahkan mempersiapkan sesuatu yang akan menunjukkan keseriusannya. Dia ingin memastikan bahwa ketika dia datang, dia membawa bukan hanya cinta, tetapi juga kepastian dan masa depan yang jelas. Namun semua itu belum dia lakukan sekarang karena satu alasan utama. Dia merasa belum cukup layak. Dia belum merasa bahwa dirinya cukup siap, cukup stabil, dan cukup mampu untuk memenuhi ekspektasi dan harapanmu. Dia sedang mempersiapkan diri secara diam-diam, berusaha memperbaiki dan menyiapkan diri agar bisa datang dengan penuh keyakinan, dan bukan sekadar janji kosong. Dia tahu bahwa saat dia datang nanti, dia harus datang dengan niat yang sungguh-sungguh, bukan sekadar isapan jempol. Dan saat waktu yang tepat itu tiba, dia mungkin tidak hanya akan mengirim pesan atau memberi sinyal, tetapi akan datang secara langsung dengan niat yang tulus dan penuh makna. Mungkin saat itu, hidupmu akan mulai berubah, dan segala harapan serta doa yang selama ini kamu panjatkan akan mulai menemui jawaban. Karena pada akhirnya, yang dia inginkan adalah membangun sesuatu yang nyata, yang mampu bertahan lama, dan memberikan kebahagiaan yang sejati bagi kalian berdua. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.